Jadi insya Allah berhubungan sekali dengan suami. Dari mana berhubungannya di sini? Di sini ada kemarahan ibu, kejengkelan ibu yang terus menerus khususnya dengan suami. Walau alam saya nggak tahu, tapi benar nggak ibu sebenarnya sering jengkel sama beliau di rumah? Iya benar. Kenapa kok kalau saya melihat bapak ini kan tenang, santai, agak rajin ke masjid. Kenapa ibu bisa sering jengkel sama beliau? Ya, salah satunya kalau Ibu, ini saya tersenyum kalau ini tadi udah serius saya ya. Kalau ibu tidak memberikan nafkah batin itu malah salah. Iya, salah nggak boleh. Iya, ibu tetap walaupun hati ibu itu sakit, berikan apa yang beliau minta karena kondisi ibu adalah masih istri sah dari beliau. Jadi harus bisa dibedakan ibu sebagai istri dan beliau yang menikah yang tidak menceritakan pada ibu itu harus beda. Ya Bu ya, ibu ladeni suami dengan baik, kasih emak sediain kopi, kalau beliau minta kopi sediain teh, minta teh, dan jangan diguyurkan ke muka suami ya. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik di hadapan Allah. Karena ini adalah ujian ibu, keimanan ibu diuji. Saya yakin selama keimanan ibu ini bagus, ibu akan meningkat amal solehnya. Jangan takut Bu ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan keadaan ibu dan Allah tersenyum dengan keadaan ibu. Sehingga ibu tercatat di hadapan Allah menjadi seorang istri yang solehah. Amin. Amin. Amin Pak Ustadz, terima kasih. Iya, baik Ibu. Alhamdulillah Pak Albar. Iya, cukup Ibu. Iya, terima kasih. Iya, Bu. Iya sudah, canda Ustaz. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada jamaah yang ada. Sudah ada Ibu Kalsum, silakan Ibu Kalsum, Umi Kalsum. Iya, silakan. Iya. Langsung Ibu sudah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kalsum dari Surabaya. Saya punya keluhan Pak Ustadz, saya punya keluhan kanker payudara, dua-duanya sudah diambil, sekarang tumbuh lagi. Apanya yang diambil Bu? Kankernya itu sudah Mic-nya deketin dong Bu. Ya. benjolannya sudah diambil dua-duanya. Oh benjolannya sudah diambil dua-duanya. Sekarang tumbuh lagi. Saya minta solusinya Pak Ustadz. Yang ngambil dokter atau orang lain? Dokter. Oh dokter ya. Siapa tahu yang ngambil orang lain kan gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang secara ilmu kedokteran memang seperti itu. Kalau memang ada muncul benjolan atau kanker pasti dokter akan memberikan solusi harus diambil karena itu secara ilmu kedokteran seperti itu. Baik. Dan Kita tanya Ustaz, Ibu dengan suami? Iya. Iya, mungkin kita mau tahu mana suaminya, Mana insya Allah. suaminya? Tadi saya panggil suami Ustaz, Iya. kali aja hilangnya payudara ada kaitan sama suami gitu loh. iya sih. Iya, Ibu Umi Kalsum ya, betul ya? Iya. Bu, kalau memang itu di payudara, insya Allah sih penyakit tersebut berhubungan sekali dengan suami. Betul sih, Dak Yalbar udah canggih sekarang. Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi bisa gantiin Ustaz nanti ya. Iya betul. Jadi insya Allah berhubungan sekali dengan suami. Dari mana berhubungannya di sini? Di sini ada kemarahan ibu, kejengkelan ibu yang terus menerus khususnya dengan suami. Walau alam saya nggak tahu, tapi benar nggak ibu sebenarnya sering jengkel sama beliau di rumah? Iya benar. Kenapa kok kalau saya melihat bapak ini kan tenang, santai, agak rajin ke masjid. Kenapa ibu bisa sering jengkel sama beliau? Ya, salah satunya kalau mau beli apa-apa, kalau enggak ada, kita enggak setujui, dianya harus beli gitu. Padahal sudah saya ingatkan itu tanah enggak benar. Mau beli apa gitu, itu tidak benar. Tapi dia ngengkel mau beli. Mic-nya di sini aja Bu. Ya. Gimana Bu? Umpamanya mau beli apa gitu Beli ya. mobil mamanya. Terus saya enggak setuju, tapi dia ngengkel beli. Padahal Beli. itu sudah enggak baik. Perasaan saya itu enggak baik. Contoh beli apa contoh? Ya contoh beli tanah gitu, saya sudah enggak suka.
Daripada Ibu nggak suka beli tanah ya? ya nek tanah tuh jelas gitu saya suka, tapi sudah tidak jelas. Nggak jelas itu gimana maksudnya? Ya itu masa tanah lebar cuma harganya murah kan tidak masuk akal. Oh, tanah-tanah Surabaya itu jengkel. Daripada saya jengkel, Iya. tiap hari pulang kerja bertengkar, tiap hari pulang kerja bertengkar. Terus saya izini, tapi sekarang ternyata tidak terbukti, uang sudah melayang. Gitu. Nggak terbukti, terus? Maksudnya tanahnya sudah nggak jelas gitu loh Pak. Gitu. Oh ini yang salah satu contoh gitu ya? Ya salah satu contoh gitu. Contoh yang lain banyak gitu? Iya. Ya sudah. Ibu kalau mau memberikan masukan kepada suami boleh, tetapi kalau marah jangan. Masukan kasih tahu Pak, jangan gini, mending uangnya yang beli tanah ditabung aja deh Pak, karena uang kayak gitu tanah murah, pengennya kita orang mau beli nggak taunya tertipu, nah itu janganlah ya. Dan ibu nggak usah marah, kasih aja masukan sama suami kan gitu. Kalau nanti Bapak maaf ya Pak ya, kalau memang itu terbukti nanti Bapak nggak taunya tertipu, nah ibu juga nggak usah marah, senyum aja. Nah kan tertipu Pak, gitu aja sudah cukup. Kalau saya mau tanya, yang cari uang siapa Bu? Bapak Oh, bukan ibu kan ya? kan. Oh ya nggak apa-apa kalau cari uang Bapak mah biar. Yang penting, Ya, yang penting gini, yang penting tiap bulan dapat bonus wedak pupur dapat. Udah gitu aja. Mau jajan di Pasar Atom bisa, tiap minggu monggo. Yang penting Ibu lebih nyantai memberikan nasihat baik. Karena kalau ibu emosi nanti melentung, sudah melentung lagi, paham ya maksud saya? Iya. Jadi benjolan itu akan muncul lagi. Coba sekarang ibu lebih tenang, kemudian belajar hormati suami. Bukan berarti ibu salah, di sini bukan berarti ibu salah, enggak, saya enggak cerita. Tetapi marahnya ibu yang mau saya ajak untuk Bu dihilangin aja deh marahnya. Kalau nasihatnya sudah benar gitu aja, paham ya? Iya. Kemudian jangan lupa sholat sunnah tahajud sering itu maksudnya itu ya rajin. Kemudian berdoa pada Allah, ya Allah jika tumor atau kanker di payudaraku ini karena kesalahan dan dosa-dosaku, di mana aku sering marah emosi kepada suamiku, aku mohon ampun kepadamu. Harus disebutkan pada Allah. Ya, doa itu diulang lagi dengan tenang. Dan terakhir doa mohon kesembuhan, ya Allah aku mohon agar kanker atau tumor payudaraku ini aku mohon agar engkau izinkan untuk sembuh. Amin. Hanya itu aja doanya. Ini mau diambil dua-duanya, mau diambil saya enggak berani, sakit. Mau diambil lagi? Iya, enggak Ya mau. nggak apa-apa, daripada buat beli tanah mending dia ngambil tumor aja. Sakit. Ya, iya kalau bisa seperti itu. Dan bagi Bapak jangan terlalu terpancing dengan sesuatu yang murah, karena murah itu bisa menipu dan harus dilihat. Karena kerja itu hari ini sulit sekali Pak, makanya banyak sekali orang itu maaf nih korupsi itu ya karena memang kerja itu sulit. Bagi kita sulit, bagi mereka gampang. Paham ya Pak ya? Iya. Jadi kenapa ada korupsi? Karena dia merasa kerja itu sulit. Ya, makanya di sini harus belajar kalau ada sesuatu yang murah hati-hati. Harus dicari karena nasihat Ibu insya Allah bisa aja itu betul. Bukan berarti Bapak juga salah. Karena Bapak ingin beli tanah yang harganya miring boleh, tetapi juga harus hati-hati. Maksud saya adalah dengan kehati-hatian Bapak, mudah-mudahan Ibu lebih tenang. Paham ya Pak ya? Kalau Ibu lebih tenang, insya Allah Bapak nggak ngongkosin operasi lagi, itu aja maksud saya. Bapak, saya mohon nanti mendukung Ibu, doakan Ibu seperti tadi, ya Allah jika kanker payudara istri saya disebabkan karena sering emosi, marah, menyimpan jengkel kepada suaminya, aku mohon ampuni dosa-dosanya. Bapak bisa membantu doa seperti itu. Di inti terakhir doa, mohon Allah memberikan kesembuhan atas penyakit kanker Ibu. Mudah-mudahan bisa dijalankan mulai nanti malam. Mudah-mudahan Allah ridha sehingga Ibu diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Ya. Alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Darmin. Pak Darmin ada? Ya silakan Pak Darmin. Mic-nya bisa dikasih ke Pak Darmin. Ya, ya silakan. Singkat ya Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmin dari Kerawang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Keluhan saya adalah anak saya, Pak. Iya. Baru umur 7 bulan, sekarang menderita leukemia, Pak. Sekarang di rumah sakit RCM di ruang ICU. Iya. Mohon untuk solusinya, Pak. Iya, saya akan memberikan salah satu gambaran Pak Darmin. Kalau memang anak kita yang belum akil balik itu terkena penyakit, itu kita sebagai orang tua harus mawas diri, evaluasi.